Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yogo Aryo Jatmiko pada mata kuliah Teknik Demografi kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai estimasi kematian dengan metode Vini. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, ini adalah referensi yang bisa kita gunakan dalam mempelajari mengenai metode Vini. Itu ada di buku atau paper yang dibuat oleh Vini, yaitu Estimating Infant Mortality Trends from Child Survivorship Data. Kita masuk ke metode Vini. Metode Vini ini mengasumsikan bahwa tingkat kematian berubah secara linear. Nah, metode Vini dapat memperkirakan nilai angka kematian bayi untuk waktu-waktu sebelum sensus atau survei. Metode Vini juga hanya menghitung AKB, jadi dia tidak bisa untuk menghitung parameter yang lainnya. Dalam metode Vini, ini disediakan beberapa tabel-tabel display yang ada 3. Pertama, display pertama adalah untuk memperkirakan umur rata-rata waktu melahirkan. Di sini dilambangkan dengan M bar. Kemudian untuk display kedua, itu untuk memperkirakan nilai angka kematian bayi dan THS. THS itu adalah tahun-tahun sebelum sensus atau survei. Dan display ketiga dari metode Vini itu digunakan untuk memperkirakan nilai THS di mana kematian bayi tersebut terjadi. Berikut adalah tampilan dari display 1 untuk metode Vini. Pada bagian sebelah kiri itu adalah nilai 1000 kali rata-rata paritas untuk wanita kelompok umur X-5 sampai dengan X dibagi rata-rata paritas untuk wanita umur X sampai dengan X plus 5. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau X-nya itu misalnya 20, berarti X-5 ya 15 sampai 20 dibagi rata-rata wanita untuk kelompok umur 20 sampai dengan 20 tambah 5, 25. Oke. Nah, kemudian yang di kolom kedua itu adalah nilai-nilai rata-rata umur untuk kelompok umur X yang beresiko. Nah, jadi ini yang tidak tepat penempatannya. Jadi penempatan rata-rata umurnya tidak tepat. Jadi nanti kalau misalnya contoh nilainya 063 sampai 110, dia berarti nanti harus ditambahkan 10 rata-ratanya. Dan seterusnya sampai 698 sampai 728 itu dikurang 3. Kemudian pada display 2, ini adalah estimasi dari nilai rata-rata kematian bayi dari proporsi anak yang meninggal yang dilahirkan wanita berdasarkan kelompok umur 5 tahunan. Nah, di sini kita lihat ada kelompok umurnya 20-24, 25-29, 30-34 sampai dengan 45-49. Di mana ada nilai infant mortality rate yang sudah diberikan dalam bentuk persamaan. Jadi misalnya untuk kelompok umur 20-24 berarti nilai infant mortality rate-nya ada minus 44,7 ditambah 30,5 dikali M besar dikali lagi Q besar dikurang 2,6. Kemudian nilai THS di kolom ketiga atau tahun-tahun sebelum sensus atau survei itu juga sudah diberikan dalam bentuk persamaan. Sebagai contoh, untuk kelompok umur 20-24, 11,8 minus 0,325 M besar minus 0,17 Q besar. Oke, sebagai pengingat, THS tadi adalah tahun-tahun sebelum sensus atau survei. Untuk M besar adalah rata-rata dari umur melahirkan rata-rata atau M bar. Jadi kita dapatkan M bar, kemudian nanti
dirata-ratakan lagi sehingga kita dapatkan nilai M besar. Nah, M bar adalah umur melahirkan rata-rata pada perempuan kelompok umur tertentu. Jadi M bar itu bisa M bar 1, M bar 2, M bar 3. Nah, itu nanti yang dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai M besar. Kemudian ada Q besar, di mana Q besar adalah proporsi anak meninggal pada perempuan untuk kelompok umur yang bersesuaian. Kemudian ini adalah bentuk dari display ketiga, yaitu konversi data kalender ke dalam data tahunan 365 hari. Jadi di sini kalau nanti kita sudah dapatkan nilai THS, terus kita sudah tahu referensi awalnya, misalnya kita punya SUPAS 2015. SUPAS 2015 itu dilaksanakan pada bulan Mei. Atau kita punya sensus penduduk 2010. Sensus penduduk 2010 punya apa yang disebut dengan hari sensus, di mana hari sensusnya tanggal 15 Mei. Nah, 15 Mei ada di antara 9 Mei sampai 13 Juni. Baris yang ini ya. Nah, ini berarti nanti dia 0,4 dan seterusnya seperti itu. Itu untuk mendapatkan nilai THS-nya. Jadi kita bisa mendapatkan estimasi kapan sih kejadiannya gitu ya. Nah, untuk menghitung menggunakan metode Vinay itu ada beberapa tahapan penghitungan. Yang pertama, sediakan data jumlah penduduk wanita W besar I, kemudian data anak lahir hidup ALH, dan anak masih hidup AMH menurut kelompok umur 5 tahunan. Nah, kemudian hitung rata-rata ALH atau P besar I. Kemudian yang berikutnya adalah hitung proporsi anak yang meninggal atau Q besar I, kemudian jumlah anak lahir hidup dikurang jumlah AMH dibagi jumlah ALH. Itu adalah proporsi anak yang meninggal. Kemudian hitung juga nilai untuk nilai paritas 1 dibagi paritas 2, kemudian nilai paritas 2 dibagi paritas 3, dan nilai paritas 3 dibagi paritas 4. Kemudian kita akan mendapatkan nilai M besar untuk masing-masing rasio paritas dari display 1. Jadi kita punya 3 rasio paritas, tadi P1 per P2, P2 per P3, dan P3 per P4. Kita dapatkan masing-masing M bar. Kemudian kita rata-ratakan, kita hitung rata-ratanya, itu yang disebut dengan nilai M besar. Nah, setelah itu kita hitung nilai AKB dan nilai THS dari display 2. Selanjutnya, kita hitung waktu untuk AKB tersebut untuk setiap kelompok umur dengan menggunakan display 3. Untuk memperjelas, ini berikut adalah aplikasi langkah-langkah bagaimana kita mendapatkan estimasi angka kematian menggunakan metode Vinay. Seperti yang sudah kita ketahui, di tahap 1 kita harus menyediakan data WI, jumlah wanita, kemudian data ALH, dan data AMH. Dari data tersebut, kita dapatkan di langkah kedua, dengan membagi antara ALH dengan jumlah wanita, kita dapatkan rata-rata ALH. Yaitu misalnya contoh untuk kelompok umur 15-19, yaitu 3.793 dibagi 84.561, kita dapatkan 0,0449. Dan seterusnya sampai kelompok umur sesuai data ini adalah 50-54. Kemudian di langkah ketiga, kita menghitung proporsi anak meninggal atau Q besar I. Di mana tadi Q besar I ini adalah jumlah dari ALH dikurang AMH dibagi dengan ALH. Sehingga untuk yang pertama itu didapatkan 0 karena jumlah ALH dan AMH-nya sama. Kemudian untuk kelompok umur yang kedua, jumlah ALH-nya 45.699 dikurang 44.870 dibagi 45.699 didapatkan nilai Q besar I itu 0,0181. Nah, dari nilai yang di nomor 2, kita bisa hitung rasio antar paritas. Jadi nilai untuk P1 per P2 itu sama dengan 0,0449 dibagi 0,5303, itu kita dapatkan nilai 0,08467.
Sedangkan untuk rasio P3 per P4 itu sama dengan 1,1792 dibagi 1,6403, kita dapatkan 0,7189. Dan untuk rasio P2 per P3 kita dapatkan nilainya 0,5303 dibagi 1,1792 sama dengan 0,4497. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai-nilai tersebut, kita bisa hitung nilai M-bar. Nah, seperti kita ketahui, P1 per P2 itu P1 itu untuk kelompok umur 20-24 ya, 20-24. Jadi X-nya 20. Sedangkan P2 itu untuk kelompok umur 25-29. Jadi X-nya 25 dan P3 itu untuk kelompok umur 30-34. Jadi X-nya 30. Ini untuk X ya, X-nya kita siapkan. Kemudian untuk nilai M-bar-nya sendiri itu kita dapatkan dari mana? Nah, tadi kita sudah punya nilai X nih. Kemudian kita tadi punya nilai rasio P1, P2, P3. Nah, dan P4 ini ya, ini sudah kita dapatkan. Ini dikali dulu 1000. Jadi kita lihat nih 0,0846 dikali 1000 kita dapatkan 85. 85. Nah, 85 ini kita lihat di display 1. Ternyata di display 1, 85 ini ada di yang pertama, sehingga harus ditambah 10. Sehingga nilai X-nya yang awal tadi 20 ditambah 10, jadilah M besarnya, M barnya untuk kelompok pertama adalah 30. Sedangkan untuk kelompok kedua, ini 0,4497 dikali 1000 kita dapatkan 450. Setelah kita lihat di display 1, nilainya harus ditambahkan 4. Nah, berarti kelompok umur 2, 25 ditambah 4. Dapatlah M bar yang kedua 29. Begitupun untuk kelompok yang ketiga. Nilai rasio P3 per P4 dikali 1000 sama dengan 719. Nilai 719 ini kita lihat di display pertama, itu harus dikurang 3, minus 3. Dia untuk kelompok umur ketiga tadi X-nya adalah 30. 30 minus 3, kita dapatkan M-barnya 27. Dari ketiga M-bar ini, kita jumlahkan dan bagi 3 atau rata-ratanya kita dapatkan M besar sebesar 28,7. Kemudian setelah kita dapatkan, bagaimana selanjutnya? Kita lihat ke display 2. Tadi untuk di display 2 sudah diberikan koefisien untuk nilai angka kematian bayi. Nah, ini berikut sudah saya berikan. Jadi ada minus 44,7, A-nya, kemudian B-nya 30,5, dan C-nya minus 2,6 untuk kelompok umur 20-24. Dan seterusnya. Dimasukkan dengan nilai M dan Q yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita dapatkan nilai angka kematian bayi sebesar 12,45. Dan seterusnya untuk data tersebut sampai kelompok umur 45-49. Kita dapatkan nilai angka kematian bayi sebesar 11,25. Nah, untuk THS kan juga sudah diberikan formulanya. Itu kita juga bisa menggunakan nilai M yang sudah kita dapatkan dan nilai Q besar yang sudah kita dapatkan. Caranya bagaimana? Masukkan ke persamaan sesuai dengan koefisien yang sudah diberikan. Koefisiennya sama dengan yang sudah saya berikan pada tabel berikut. Jadi untuk kelompok umur 20-24, nilai koefisien A-nya itu 11,8, koefisien B minus 0,325, dan koefisien C-nya minus 0,17. Dengan memasukkan dengan nilai M dan Q yang sudah kita dapatkan nilai THS itu sebesar 2,48. Kemudian nilai THS tadi kita buatkan dalam satu digit. Jadi tadi kita dapat 2,48 untuk kelompok umur 20-24. Nah, kemudian kita buat dalam satu digit jadi 2,5. Nah, untuk SUPAS 2005 itu dilaksanakan pada bulan Juni 2005. Nah, pada Juni 2005 itu berarti kita bisa anggap bahwa hari sensusnya atau pertengahan surveinya itu ada di 15 Juni. 15 Juni kita lihat di display 3. 15 Juni itu ada di mana? Ternyata 15 Juni ada ketika
di belakangnya koma 5. Berarti 2005,5 gitu ya untuk membuat reference date-nya. Jadi 2005,5. Karena tadi dilaksanakannya SUPAS 2005 itu pada bulan Juni. Nah, kita kan nggak tahu ya tanggal tepatnya, jadi kita ambil tengah bulannya, yaitu di 15 Juni. 15 Juni itu koma 3 pada display 3 dari displaynya Vine. Nah, kemudian 2005,5 itu kita jadikan sebagai reference date-nya. Jadi sebagai acuan. Nah, ini dikurang dengan nilai-nilai THS yang sudah kita dapatkan, yang tadi sudah dibuat dalam satu digit. Nah, sehingga kita dapatkan nilai THS-nya 2005,5 dikurang 2,5 itu 2003. Nah, koma 0. Nah, untuk koma 0 ini ada dua pendekatan, tadi bisa digunakan yang 1 Januari sampai 18 Januari atau yang satunya ya, yang sampai Desember. Nah, itu penggunaannya disesuaikan dengan kondisi reference date-nya. Jadi, jarak waktunya yang paling dekat kemana sih? Ke Januari atau ke Desember. Nah, kemudian ini berikutnya yang contoh lainnya 2005,5 dikurang 4,3 itu sama dengan 2001,2. Nah, koma 2 di display 3 itu ada di 25 Februari sampai 1 April. Sehingga kita bisa mendefinisikannya tahun waktu kejadiannya itu ada di 25 Februari sampai 1 April 2001 gitu ya, untuk kelompok umur 25-29. Dan selanjutnya juga sama. Oke, itu materi untuk metode Vine. Selanjutnya ini adalah data latihan. Kalian bisa mencobanya. Hitunglah nilai angka kematian bayi dan angka kematian anak menggunakan metode Vine berdasarkan data yang tersedia berikut ini. Selamat mencoba. Oke, sekian untuk materi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.